Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara Senin Literasi dengan tema Sirah Nabawiyah, dan alhamdulillah kita telah sampai pada episode keempat, yaitu tentang kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kelahiran beliau, Ustadz berkisah dulu tentang kisahnya Bazan. Sehingga waktu itu Bazan pun masuk Islam. Dan kemudian Bazan mempunyai anak yang anaknya namanya Sikhr. Kemudian anaknya Sikhr ini dibunuh oleh Aswadul Unsi, yaitu seorang yang juga setara dengan Musailamah Al-Kadzab, yaitu orang yang mengaku dirinya adalah nabi. Dan pada akhirnya kemudian berhasil dilumpuhkan oleh pasukannya Khalid bin Walid. Kemudian di sini Ustadz berfokus pada kisah Mekah, atau lebih tepatnya kepada salah satu tokoh yang bernama Qusay bin Kilab, yang mana pada saat itu teman-teman, bangsa Arab punya tradisi orang yang paling menonjol dalam kecerdasan, dalam fisiknya, maka dia akan dinisbatkan padanya nama suatu kabilah ataupun nama suatu kaum. Seperti kita ambil contoh dengan nama Fikhr ataupun Qusay ataupun Quraisy. Dan kita juga bisa mengambil kisah, mengambil pelajaran. Jadi ada juga nanti dinasti. Kalau kita baca sejarah itu ada dinasti. Dari nama-nama dinasti ada nama dinasti namanya dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, dinasti Al-Ayyubiyah itu adalah dinasti ataupun sebuah kabilah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, karena memang seseorang yang punya pengaruh besar, punya banyak kelebihan, dan kekuasaannya melebar kemana-mana, itu bisa menisbatkan suatu kabilah ataupun suatu kaum, suatu generasi dinisbatkan dengan namanya sendiri. Itu karena kekuatan dan karena pengaruhnya yang sangat luas. Dari kisah-kisah yang telah dikisahkan oleh Ustadz Khalid ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya dari kaum-kaum terdahulu itu sering terjadi yang namanya perebutan kekuasaan. Ini jauh sebelum zamannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalaupun kita mau mundur lagi, kita juga bisa melihat kepada kisahnya dua anaknya Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, yang mana satunya itu sangat berambisi kepada dunia karena ingin meraih kecantikan wanita. Akhirnya nyawa saudaranya ditumpahkan, dan itu pun benar-benar terjadi lagi ke generasi-generasi berikutnya, yaitu generasi setelah setelah Nabi Ismail, ya kan. Kita telah dengar tadi seperti peperangan antara antara Jurhum dan Khulail. Itu terjadi peperangan hingga sampai dipanggillah orang yang paling tua di situ, Ya'mur bin Auf, yang berumur 120 tahun.
yang pada akhirnya kemudian kekuasaan dilimpahkan seluruhnya kepada Qusay bin Kilab. Jadi benar kalau kita mengambil dari kisah-kisah yang telah kita dengar ini, yang telah kita dengar bersama, kita resapi. Jadi memang benar firman Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memang pada dasarnya itu ada sifat yang dominan, dia tuh merusak akan sesuatu, gitu kan. Sebagaimana waktu itu malaikat tidak setuju untuk dunia ini dipimpin oleh manusia. Karena apa? Karena malaikat sudah tahu manusia itu banyak melakukan kerusakan, banyak melakukan pertumpahan darah. Tapi dengan datangnya Islam, ya kan, datangnya Nabi Muhammad, itu hal-hal yang negatif berbau-bau tidak baik itu disingkirkan, kemudian dipoleslah dengan yang namanya Islam hingga sampai pada kita saat ini. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di kegiatan rutin kita kegiatan rutin mingguan kita, yaitu membaca, menulis dan menyimpulkan, atau mendengarkan, menulis dan menyimpulkan. Kali ini kita melanjutkan episode keempat dari Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, yang dimana dengan judul besar yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi belum sampai pada pembahasan tersebut. Ini masih di awal-awal pembahasannya sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang dimana pada waktu itu diceritakan, tadi yang saya dengarkan adalah ada seorang yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini adalah seorang keturunan dari Nabi Ismail yang berasal dari suku Jurhum, yang dimana Qusay bin Kilab ini adalah keturunan dari suku Jurhum. Kemudian pada waktu itu Qusay bin Kilab ini memperbaiki ekonomi kehidupannya, sehingga ia mulai berusaha berdagang dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan penghasilan. Dan kemudian pada waktu itu juga ada satu kaum yang bernama kaum Khuza'ah yang masuk ke kota Mekah. Kemudian yang dimana kaum Khuza'ah ini memiliki satu pemimpin, yaitu yang bernama Hulail. Hulail ini menguasai Mekah selama 500 tahun. Kemudian yang dimana diceritakan juga bahwa Hulail ini memiliki seorang anak perempuan yang tua. Itulah anak satu-satunya, yang dimana anak perempuannya ini akan dilamar oleh Qusay bin Kilab. Akan tetapi menurut sejarahnya bahwa setiap ada lamaran dari suku Jurhum kepada kaum Khuza'ah itu tidak akan pernah diterima. Akan tetapi inilah lamaran yang pertama kali diterima oleh kaum Khuza'ah, yaitu Hulail. Kemudian setelah lamaran itu diterima, menikahlah antara anaknya Hulail dan Qusay bin Kilab. Kemudian karena Hulail sudah bertambah tua dan meninggal dunia, maka ketika Hulail meninggal dunia, Qusay pun ingin menggantikan posisi kedudukan mertuanya sebagai raja, yang dimana waktu itu ketika Qusay
mempertegaskan dirinya bahwa dia ingin menggantikan posisi mertuanya sebagai raja, sebagai pemimpin, akan tetapi tidak diterima oleh kaum Khuza'ah karena kata orang-orang Khuza'ah, kamu itu berasal dari keturunan dari suku Jurhum. Mana mungkin, mana bisa menjadi mana bisa kami mengikuti kepemimpinanmu. Kemudian di sana terjadilah peperangan antara Qusay bin Kilab dan suku Jurhum, kaum Khuza'ah. Akan tetapi tidak lama mereka pun berkeputusan untuk mengambil keputusan bahwa yang menggantikan posisi Hulail atau pemindahan kekuasaan kerajaan itu diputuskan bahwa dipindahkan ke tangan Qusay bin Kilab. Kemudian Qusay bin Kilab pun menggantikan posisi Hulail sebagai seorang raja. Dan diceritakan bahwa Qusay bin Kilab ini memiliki dua orang anak yang bernama Abduddar dan Abdul Manaf. Kemudian singkat cerita, ketika usia Qusay bin Kilab sudah bertambah tua, semakin menua, maka ia tahu bahwa dirinya akan meninggal dunia. Maka sebelum itu ia pernah membuat satu surat yang dimana surat itu tertulis bahwa ketika saya meninggal dunia dan semua kekuasaan, semua kerajaan dan yang mengurus jamaah haji dan umroh itu akan diberikan kepada Abduddar. Karena Abduddar itu adalah anaknya yang pertama dari Qusay bin Kilab. Makanya Qusay bin Kilab pun dijuluki sebagai Abu Abduddar. Maka di sana pun hampir terjadi percekcokan juga antara Abdul Manaf dan Abduddar. Maka dicarilah hakim pada waktu itu, kalau nggak salah, dicarilah hakim pada waktu itu, dan kemudian hakim itu memutuskan bahwa kekuasaan itu dibagi dua. Abduddar mengurus semua kerajaan dan fasilitasnya, sedangkan Abdul Manaf itu diberikan kekuasaan untuk mengurus jamaah haji dan umroh. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan menceritakan dari kisah Nabi yang dibawakan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Yang pertama, Bazan tadi telah dijelaskan Ustadz, kita sama-sama dengar. Lalu yang kedua, ada seorang yang sangat memiliki keinginan untuk merubah suatu daerahnya, suatu sukunya. Yaitu ini, yang pertama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Jadi Qusay ini adalah seorang yang keturunan dari Fikhir, yaitu nama lain dari Quraisy. Asal usul nama Fikhir itu yaitu seorang yang memiliki kemampuan sehingga dinisbatkan namanya untuk menjadi suku. Seperti yang Umayyah dari Bani Umayyah atau Bani Abasyah dari yang pertama seorang Abash. Lalu pada saat ini Qusay bin Kilab adalah seorang yang menginginkan sukunya ingin berkuasa di tanah Mekah pada saat itu, sehingga dia mempunyai keinginan yang sangat besar untuk merubah sukunya, yang dimulai dari memperbaiki ekonominya dulu, sehingga Allah mengizinkan dan memberikan kekayaan, dan sehingga dia menjadi seorang yang terhormat dan sangat dihormati pada saat itu, sehingga berani atau menginginkan untuk melamar seorang anak raja dari suku Khuza'ah, yaitu Luhail. Ya, kita Hulail, anaknya Hulail. Lalu dengan seorang yang terhormat dan sangat dihormati pada saat itu, karena memang
si Qusay bin Kilab adalah seorang yang kaya raya, sehingga dari suku Huza'ah menerima lamaran tersebut untuk dinikahi dengan anak raja, karena memang sebelum-sebelumnya tidak ada hal tersebut, dan menjadi sebuah raja pertama yang ada pada saat itu setelah 500 tahun. Lalu lanjut cerita, dengan yang pandang dirahmati sehingga yang menikahi anak tersebut, beliau singkat cerita, setelah mertuanya yaitu dari kaum Huza'ah meninggal, beliau lalu memantapkan niatnya ingin menguasai Mekah lagi dengan menjadi seorang raja. Sehingga dengan lalu sebelum menjadi raja ada suatu atau permasalahan pada saat itu, yaitu tentang siapakah yang cocok menjadi raja, apakah dari suku Jurhum atau suku Huza'ah. Sampai peperangan, tetapi pada saat itu ada seorang yang sangat dihormati dan sangat dituakan, yaitu Ya'mur bin Auf, seorang yang berumur 120 tahun. Lalu setelah argumen-argumen dari suku Jurhum dan suku Huza'ah didengarkan oleh Ya'mur bin Auf, maka Ya'mur bin Auf menetapkan bahwa argumen dari suku Jurhum, yaitu Qusay bin Kilab, memenangkan permasalahan ini, sehingga ditetapkan bahwa resmi menjadi raja Arab dari pertama kali dari suku Jurhum setelah 500 tahun yang lalu. Kepemimpinan dipimpin oleh Firman. Zaman. Sekian ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan sebuah kisah dari yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Baslamah, yaitu terkait tentang Husain bin Hilab, di mana beliau ini adalah seorang keturunan dari keturunan Quraisy, dan dia Husain ini adalah punya keinginan besar. Dia ingin mau menjadi pemimpin di Arab, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan harta atau kekayaan, sehingga diperstajiblah doa beliau dan dia diberikan kebanyakan harta atau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu pergilah dia untuk melamar untuk menjadi raja di Arab Saudi, dan ketika lamarannya diterimalah oleh pemimpin Arab pada saat itu. Dan Hasan bin Hilab ini adalah juga seorang yang sangat tampan dan sangat baik, dan dia selalu membantu orang tuanya sampai dia meninggal dunia. Karena Husain bin Hilab ini adalah seorang yang baik dan dipercaya oleh banyak masyarakatnya. Dan jika cerita ketika Hasan bin Hilab ini, ketika dia meninggal, dan yang jadi penggantinya itu adalah anaknya sendiri, yaitu anak yang pertama, yaitu Abu Dar. Tetapi anaknya yang pertama ini dia tidak pintar, dan dia tidak kuat fisiknya, dan dia juga sangat lemah. Tetapi seorang ayahnya untuk meminta dia untuk menjadi penggantinya ketika dia
meninggal dunia. Dan singkat cerita, ketika sudah meninggal, Husain bin Hilaf ini digantilah oleh anaknya, yaitu yang bernama Abu Dar. Dan ketika Abu Dar ini meninggal dunia, maka yang jadi penggantinya adalah Zainab, ya, kalau nggak salah ya. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan mie lo tadi lima. Baik, karena akan menceritakan singkat dari Ustadz siapa? Khalid Basalamah tentang kelahiran Nabi. Sebelum kelahiran Nabi, Qusay bin Kilab, nama lainnya Fikr atau Quraisy. Qusay bin Kilab keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab direbut suku Khuza'ah. Qusay bin Kilab membangun usahanya dan Allah memudahkan Qusay untuk membangun usahanya. Qusay bin Kilab melamar anak putrinya, putri ketua suku Khuza'ah, dan diterima. Qusay bin Kilab datang ke Mekah dan di sana dia ingin menjadi pemimpin, tetapi suku Khuza'ah menolak dan Qusay bin Kilab membuat 2 pasukan untuk menyerang suku Khuza'ah. Setelah Qusay bin Kilab sampai ke Mekah, pemimpin memutuskan bahwa pemimpin baru adalah Qusay. Abdul Dar adalah anak pertama Qusay bin Kilab dan Abdul Manaf anak kedua. Qusay bin Kilab sebelum mati dia mengangkat Abdul Dar menjadi pemimpin, tapi Abdul Manaf tidak setuju. Mereka hampir perang dan mereka memanggil seorang hakim untuk memutuskan bahwa harta ini dibagi rata. Mungkin cukup sekian. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.